Sahabat Morning Night Call GPIB yang terkasih dalam Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya untuk saudara dan para sahabat GPIB ini adalah kiranya Tuhan terus senantiasa menjaga saudara sekalian dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari, jauh dari setiap mara bahaya ataupun celaka. Bahkan dimanapun saudara-saudara sekalian berada diutus oleh Tuhan, tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat ini, saya Pendeta Bobby James Tindatu akan menyampaikan firman Tuhan, berbagi renungan dan berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya segala sesuatunya tetap terkendali oleh kuasa Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Saat ini kami semua tertunduk di hadapan-Mu, mempersiapkan hati dan pikiran kami di pagi ini, merenungkan firman Tuhan yang kami percaya adalah dasar bagi kehidupan kami, bagi langkah juang kami dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami selalu membutuhkan firman-Mu, dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, menyatakan demikian. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memiliki teks yang berbicara tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Pertanyaan yang paling pertama terpikirkan adalah, kira-kira apa yang membuat orang-orang waktu itu mengelulukan Yesus di Yerusalem? Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah mereka melihat sesuatu? Ataukah mereka mungkin hanya sekedar ikut-ikutan ramai saja mengelulukan Tuhan Yesus di Yerusalem? Oleh karena itu, kita harus ingat lagi kejadian sebelumnya di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan dikatakan itu sebagai mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, maka isu itu pasti segera tersebar dan orang-orang pun penasaran. Penasaran mempertanyakan Dia, apakah Tuhan Yesus itu betul-betul berkuasa sehebat itu? Apakah Yesus itu betul-betul memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia itu? Maka mereka mulai mempertanyakan tentang Yesus. Dan sambil mempertanyakan, tentu mereka juga punya rasa kegembiraan dengan hal yang mereka sendiri sebelumnya belum pernah menemukan itu, apalagi membangkitkan orang mati. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik adalah bahwa orang-orang yang mengelulukan Yesus Kristus itu, atau orang banyak yang disebut oklos polis atau kerumunan orang banyak yang datang di hari raya itu, ternyata bukanlah penduduk Yerusalem saja.
Melainkan mereka semua datang dari desa-desa atau dari daerah-daerah yang jauh untuk beribadah pada hari raya itu. Mereka semua datang dengan kerinduan yang besar untuk merayakan hari raya Paskah menurut perjanjian lama waktu itu. Dan mereka semua datang berbondong-bondong merayakan itu. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus pun waktu itu dipertanyakan, dan itu bisa kita baca pertanyaan apa? Hal mempertanyakan Yesus datang atau tidak itu ada di Yohanes 11 ayat 56 sampai 57 di situ. Oleh karena itu, mereka ketika mendengar Yesus sudah datang, mereka segera berbondong-bondong dengan gembira, dengan riang melihat Yesus yang datang itu, mengeluh-elukan. Jika kita melihat arti mengeluh-elukan yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem waktu itu, dalam teks Yunani Koine itu disebut sebagai krazo. Krazo itu berarti mengeluh-elukan atau berteriak secara histeris, berteriak secara histeris, bahkan sampai menangis. Itu semua menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menanti Yesus datang dengan pengharapan yang luar biasa. Perhatikanlah orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus ini. Mereka semua dalam hal mengeluh-elukan Yesus, menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem itu, mereka justru menampilkan suatu nilai dan penghormatan yang luar biasa. Penghormatan itu benar, karena penghormatan itu ditujukan kepada Kristus secara murni, secara sejati sebagai suatu kebanggaan bahwa ada sosok Raja Israel yang dikatakan dalam teks kita di ayat ke-13 sebagai Raja Israel yang bisa melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak mungkin atau tidak terduga waktu itu. Ketika mereka menyambut kedatangan Yesus itu dengan daun-daun palem di sini, itu pun sebetulnya adalah menjadi suatu simbol kemenangan yang sekaligus beresensikan kedamaian. Jadi kemenangan dan kedamaian itu menjadi satu paket dan disimbolkan dengan daun-daun palem itu. Mengapa daun palem? Kenapa tidak dengan pedang ataupun dengan gada ataupun dengan alat-alat perang lainnya? Ini bukti bahwa orang-orang di Yerusalem waktu itu memahami, mungkin sudah berusaha untuk memahami bahwa raja yang mereka butuhkan bukanlah raja yang akan memimpin bangsa Israel secara politis lagi, tetapi memimpin secara spiritual. Spiritual yang berarti adalah sosok raja yang memenuhi kebutuhan batin mereka supaya mereka semua kaya akan spiritualitas, dan kemudian kekayaan batin itulah yang menjadi perhiasan bagi diri orang-orang Israel waktu itu, orang-orang di Yerusalem waktu itu. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa orang-orang yang menyambut dan mengeluh-elukan Yesus ini ternyata adalah orang-orang yang paham dan memiliki nilai ketika menyambut Yesus dengan penuh penghormatan, dengan mengeluh-elukan itu. Penghormatan itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa rasa malu ataupun rasa takut, meskipun itu harus mengakui Yesus di depan umum. Yang pasti adalah pada saat itu orang-orang belum tentu semuanya satu pemikiran bahwa Yesus itu adalah Raja orang Israel. Oleh karena itu, pada poin ini kita bisa mempelajari bahwa semakin tinggi penghargaan manusia kepada karya Tuhan, semakin tinggi penghayatan manusia kepada keajaiban-keajaiban Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan sampai sekarang ini, maka semakin besar juga kecenderungan mereka untuk menjamu kedatangan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu semua dipicu dari nilai dan dari pemahaman yang benar. Ketika Yesus datang, kita pun menyambut dengan antusias, bahkan dengan rasa bangga. Rasa bangga manusia kepada Tuhan tentu akan beda halnya dengan rasa bangga manusia dengan manusia.
Rasa bangga manusia kepada Tuhan adalah tadi memiliki nilai-nilai spiritualitas dan pemahaman yang benar dan yang sejati. Tapi kepada manusia, rasa bangga antara manusia dengan manusia itu memiliki sifat yang tidak kekal atau memiliki sifat yang sementara saja. Kadang-kadang rasa bangga manusia kepada manusia pun bisa berubah dengan sekejap. Dengan sedikit pemicu saja, manusia bisa kehilangan rasa bangganya kepada manusia lainnya. Bahkan dalam hal tertentu, mungkin rasa bangga bisa seketika berubah menjadi rasa kebencian. Itulah perbedaannya, kebanggaan yang sementara dan kebanggaan yang dihayati dengan nilai-nilai spiritualitas. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga ketika Tuhan Yesus memilih untuk menunggangi keledai ketika memasuki Yerusalem, itu pun adalah suatu tindakan simbolik yang Tuhan Yesus pakai, bukan hanya untuk sekedar menggenapi apa yang dikatakan nubuatan Zakaria, tetapi juga untuk menampilkan, mengkoreksi suatu pemikiran dan harapan sekaligus bahwa Mesias yang mereka nanti bukanlah Mesias yang lagi secara politis, melainkan Mesias yang penuh karismatik, sebagai Mesias yang membawa damai, begitu juga membawa kasih dan menampilkan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat GPIB, di sini kita diingatkan bahwa simbol-simbol yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah juga untuk menyelaraskan makna dan tindakan kita sebagai manusia. Para sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem, kita pun diingatkan kembali bahwa kita pun termotivasi untuk mempersiapkan diri yang terbaik, mempersiapkan iman dan kualitasnya yang terbaik untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus. Terutama dalam event-event gerejawi saat ini, sakramen perjamuan kudus juga merupakan simbol dan harus diselaraskan dengan makna dan perilaku kita sebagai orang-orang yang percaya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus bangkit di hari Paskah, itu pun adalah suatu bentuk wujud kemenangan yang dimutlakkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, iman kita, pengharapan kita, tidak menjadi sia-sia ketika masuk ke dalam kebangkitan itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita kembali hayati simbol-simbol dan makna-maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, agar segala sesuatunya boleh tetap menjadi selaras. Dan keselarasan itu kita tampilkan dalam perilaku kehidupan kita hari demi hari. Dengan begitu kita juga berarti turut menampilkan kasih dan damai Tuhan Yesus Kristus itu di tengah budaya kehidupan kita, entah itu kehidupan yang dipenuhi kekerasan, ataupun sarkasme, ataupun konflik dan rasisme, ataupun dalam perseteruan konflik beragama, kita semua harus tetap tampil antara keselarasan simbol, makna, bahkan perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Tuhan Yesus memampukan kita sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan semakin berkualitas di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi ini, Tuhan memberkati kami dengan banyak hal. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami nikmati ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati banyak hal dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami pun berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Bagaimana kami harus bersikap ketika menyambut dan mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus boleh juga menjadi umat-umat yang sungguh siap dan sungguh menanti-nantikan dalam kesiapan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para sahabat GPIB yang terus setia memberi diri, memberi waktu
dalam mengikuti siaran-siaran di morning ataupun night call. Kami berdoa untuk mereka semua, biarlah mereka semua dalam setiap kesempatan terus terisi kebutuhan spiritualitas iman mereka dengan segala pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di dalamnya. Karena kami percaya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia, dan kami percaya kami bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini pun harus berjuang untuk kehidupannya, terutama saudara-saudara kami di tempat-tempat yang mengalami bencana alam saat ini di Indonesia, di beberapa bagian. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Lumajang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Bandung, yang beberapa belakangan ini mereka semua mengalami bencana alam yang di luar kendali mereka. Tuhan, tolong berkatilah mereka, tolong jaga mereka, dan tolong anugerahkan kesabaran kepada mereka, supaya mereka tetap teguh menghadapi kenyataan demi kenyataan yang mereka jalani saat ini. Tuhan Yesus, kami juga percayakan untuk saudara-saudara kami yang lain yang butuh pertolongan ketika mereka sakit, bahkan mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan pun terus melawat mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, tim medis, dan alat-alat medis yang digunakan. Kami percaya semuanya itu Tuhan pakai menjadi saluran kesehatan dan kesembuhan untuk mereka yang sakit dan berjuang dengan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Diberkatilah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan jangan biarkan kami berjalan dalam kehidupan kami melenceng dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam dan damai sejahtera.